Oke, selamat datang di contoh soal skill 1 ya. Nih, sebelum saya mulai untuk memberi contoh soal, teman-teman saya ingatkan kembali, ini subjek, predikat, preposisi, partisiple apositif dengan warna-warna yang berbeda ya. Jadi teman-teman silahkan lihat, ingetin ini, nanti kalau misalnya bingung silahkan kembali ke video awal. Oke, lanjut kita masuk ke soal pertama. Nah, di soal pertama teman-teman bisa lihat saya kasih waktu ya beberapa detik untuk teman-teman baca. Teman-teman bisa pause nanti selagi masih seperti ini. Nanti setelah di pause teman-teman bisa lanjutkan videonya ya. Oke. Jadi begini teman-teman, di soal nomor satu kita sudah punya subjek ya, John Butterfield. Ingat huruf besar semua depannya, berarti dia boleh menjadi subjek ya. Jadi itu lalu kita tidak punya predikat di sini ya, tidak punya predikat, maka di sini jawabannya berarti membutuhkan predikat. Nah, mana yang antara ABCD yang mengandung predikat? Hanya predikat ya, tidak boleh ada subjeknya. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, yang C ya. Yang A salah, kenapa? Karena ada he sebagai subjek ya. He boleh menjadi subjek, jadi nanti akan berbentur sama John Butterfield. Lalu setting up, ingat verb ing participle bukanlah predikat. Yang ketiga, yang D adalah the set up. Ada ciri-ciri subjek di sini the. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Ya, gampang kan? Kita masuk ke soal nomor 2. Silahkan di pause. Oke, ini soalnya teman-teman sudah punya subjek ya, subjeknya tapi tidak punya predikat. Maka di jawaban sini yang mengandung predikat adalah yang C ya, yang C. Kenapa yang C? Karena ada predikat is di sini. Kenapa enggak yang A? Karena yang A ada subjek it, oke, nanti double subjek. Yang B causing, ini verb ing, participle ya, tidak subjek, tidak predikat, bukan predikat. Yang D the cause, the adalah ciri-ciri subjek. Oke, lihat di soal ada pursing, ini seolah dia predikat, tapi verb ing tidak ada isnya, salah, berarti dia bukan predikat ya. Pengen juga salah, burning juga bukan, karena ini hanya participle. Oke, jadi dia hanya butuh predikat, predikatnya adalah yang C, is. Oke, mudah kan? Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, lihat nih, ini mudah banget, silahkan di pause videonya. Oke, kalau sudah di pause nih, lihat ya teman-teman, apa yang didapat di soal nomor 3. Nomor 3 kita cuma punya predikat are. Nih, predikat are. Lalu kita tidak punya subjek, maka kita hanya mencari subjek di A, B, C, D. Subjek saja ya, tidak boleh ada predikat. Nah, kalau ada predikat salah. Happen ini salah, ada predikat. Yang A, vibrate, ini adalah kata kerja ya. Ingat AT tadi populate gitu. Ingat kembali aja ke video maninya. Ini video ciri-ciri predikat. AT ini ciri predikat. Happen, pen, soften, ten itu ya. Happen ini predikat juga. From ini tidak boleh menjadi subjek. Kenapa? Karena ada preposisi from di depannya. Ingat preposisi ya. Oke, jadi yang hanya boleh menjadi subjek adalah yang B, actual vibrations. Sion adalah ciri-ciri subjek. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya cukup banyak vocab, udah gampang, nggak apa-apa, nggak usah pusing. Yang penting pelajari aja triknya, ingetin imbuhan-imbuhannya, latih sense untuk melihat subjek predikat, maka insya Allah ya walaupun skor TOEFL nggak langsung 550, setidaknya teman-teman masih bisa lah untuk ngejar-ngejar ke 450 ke atas itu ya. Oke, lanjut nomor 4 ini silahkan di pause. Oke, kalau sudah di pause teman-teman bisa lihat, nah ini ya ada preposisi during di depan ini, jadi ini tidak boleh jadi subjek. Oke, during the middle age, ini the middle age seolah subjek tapi ini ada during, jadi salah, dia bukanlah subjek, maka cuekin aja setelah sebelum koma, sebelum ini cuekin aja. Jadi lihat setelahnya, lalu setelahnya ada a positif ya, ini bla 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 sampai koma, ingat koma a positif. Nah, yang di dalam koma ini bukan a positif teman-teman. Kenapa? Koma yang pertama ini hanya koma untuk memisahkan antara preposisi ini nih, during the middle age sama kata-kata yang di sini. Dia harus dipisah koma gitu ya. Jadi ini kata sendiri, lalu ada koma 1, baru koma 2. Maka inilah a positifnya. Setelah positif ini ada predikat became. Nah, maka kalau ada predikat became di sini, berarti subjeknya tidak mungkin di sini. Subjeknya harus di sini. Berarti soal ini dia hanya butuh jawaban subjek. Jadi di ABCD tidak boleh ada sesuatu yang selain subjek atau ada preposisi. Yang A ada preposisi with, salah. Yang B ada predikat are, carry nouns-nya subjek, predikatnya are. C-nya ini carry nouns-nya betul tapi ada predikat have. Yang benar adalah yang D, karena carry nouns murni subjek ya. Jadi cuma butuh subjek, koma positif lalu predikat gitu. Lanjut ke soal nomor 5, silakan di pause. Oke, sudah di pause. Nah, sekarang lihat teman-teman. Nih, kita punya subjek, the tea plant. Lalu kita punya positif,
an evergreen sampai high ya, ciri-cirinya 2 buah koma menjelaskan si the T plan. Lalu setelah komanya apositif blank, tidak ada predikat. Maka di sini bisa dipastikan kita butuh apa? Ya, betul. Kita butuh predikat. Nah, just as simple itu teman-teman. Just as simple as that. Okay, just like that. Just try to find where the subject and verb. Okay, subject and verb. Kalau teman-teman bingung subject verb, silahkan kembali ke video sebelumnya. Ya. Oke, lihat di ABCD yang boleh menjadi predikat. Yang A ini tidak boleh menjadi predikat. Ada the depannya. Yang B ada subject it. Predikatnya it needs boleh, tapi ada subject it. Yang C ada to infinitive. To infinitive saya nggak kasih tahu bahwa to infinitive adalah predikat kan? Jadi to infinitive bukan predikat. Maka jawabannya adalah yang D, needs. Ya, needs inilah membutuhkan. Oke, lanjut nomor 6. Silakan di post. Ya, ini yang kita dapat teman-teman. Lalu ya kita punya apositif, lalu ada predikat. Mana positifnya ini? An order sampai teror, lalu koma, ada predikat doubled. Nah, maka predikat doubled ini harus mencari subjek. Subjeknya nggak mungkin dia positif, tapi subjeknya ada di sini. Hanya subjek, tidak boleh predikat. Kira-kira yang mana? Ya, betul. B ya. Hanya Edgar Allan Poe. Kenapa bukan yang A? Karena ada to di depannya, salah. Yang C, subjek boleh ada preposisi to ya. Yang C tidak boleh karena ada verb. Ini ada predikat was. Yang D tidak boleh jadi subjek karena ada ada preposisi for. Jadi itu mengganggu sekali itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Silakan di post. Dibaca dulu. Oke, kalau sudah. Nah, ini dia. What we got, we only have human subject sebagai subjek, lalu blank, tidak ada predikat di rangkaian kata ini, tidak ada yang menjadi predikat. Teman-teman boleh baca pelan-pelan dah, nggak ada di sini yang boleh jadi predikat, jadi cuma subjek lalu blank. Maka di sini butuh apa? Ya betul, kita butuh predikat. Mana yang ada predikat di antara A, B, C dan D? Ya adjust. Yang B salah karena ada to infinitive. To ya, tidak boleh predikat di depan ada to. Lalu C ini the adjustment ada subjek, ada ciri-ciri subjek the. Yang D ini adjusting verb ing participle. Ingat participle bukan predikat. Lanjut nomor 18, silakan di post. Dah, gampang kan? Oke. Nih, kita cuma punya subjek, kalau kita butuh predikat, cari di ABCD yang cuma predikat. Cepet, mana jawabannya? Ya betul, where is doing ya, hanya butuh predikat where. Ini A tidak ada predikat, yang C ini verb ing saja, yang D ada subjek they. Is doing-nya boleh tapi ada subjek they gitu. Gampang kan? Oke, soal seperti ini akan pasti muncul ya teman-teman untuk di soal-soal awal structure. Jadi kuasai betul-betul ini karena ini akan menjadi pondasi untuk skill-skill berikutnya. Oke, silakan di post. 9 sudah. Nah, apa yang kita punya? Kita cuma punya subjek dan apositif. Subjeknya ada Statue of Liberty, apositifnya adalah completed in Paris in 1884. Benar nggak bacanya itu? 1884, blank. Setelah blank ini berarti kita butuh predikat. Nah, predikatnya buat siapa? Predikatnya buat si subjek ini. Tidak mungkin subjek ini ya, karena S dan P tidak boleh dipisah 1 koma. Oke, lalu harus dipisah 2 koma. S, P. Cari yang P. A di unveiling, salah karena ada the. Yang C, yang B ada to unveil. Yang C ada it, subjek nih, it nih. Jadi jawabannya adalah yang D. Wah, pintar sekali teman-teman, sudah tahu ya. Oke. Wes ya. Oke, lanjut kita ke soal terakhir teman-teman. Ini dia apa yang kita punya, silakan di pause dulu. Oke, sudah? Ya, silakan. Subjeknya adalah the ribbon week kalau nggak salah ya. Tuh ya. The ribbon week koma, karena tidak ada preposisi depannya, huruf besar semua lagi depannya nih, berarti ini boleh jadi subjek. Oke, koma, setelah koma 1,2 apa nih, koma 1,2 ya positif ya. Setelah positif blank. Nah berarti kita lihat rangkaian rumus kalimatnya, udah lengkap belum nih kalimat? Belum, cuma ada subjek ya. Apositif bukanlah kebutuhan inti dari kalimat. Kebutuhan inti kalimat cuma subjek dan predikat. Pokok ya ini primer ya, sembakonya lah S dan P itu. Jadi S ini harus ada. Oke, S-nya ada, P-nya nggak ada. Berarti cari di ABCD yang murni P. Yang A tidak ada P, annually ini bukan predikat. Yang B di sini juga tidak ada predikat. Yang C ada takes ya, berpotensi menjadi predikat. Yang D checking. Checking ini tidak boleh menjadi predikat karena verb ing participle dia bukanlah predikat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Saya belum bold. Saya kasih bold dulu biar teman-teman nggak pusing.
Alright, so that's all the contoh soal ya, the example of the questions, skill number one. Sampai ketemu di pembahasan, bukan contoh soal ya, sampai ketemu di latihan 11 sampai 20, dan nanti saya buatkan juga video pembahasannya. Oke, thanks for watching, bye.